Saudara dan saudari, selamat pagi semuanya. Dalam sesi kebenaran ini, Saudara Sibao menjelaskan lagi tentang sebuah misteri di Roma. Rasul Paulus, agar orang mengerti suami yang bagaimana, akan memiliki istri yang bagaimana. Yaitu di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada ayat yang berkata, jika saat suami masih hidup, istri menjadi milik pria lain, itu dianggap berzina. Jika suami meninggal, istri pergi ke pria lain itu tidak dianggap berzina. Inilah ajaran Perjanjian Lama. Tentu saja, Perjanjian Baru agak berbeda. Maka Paulus demi keselamatan secara khusus mengajar para murid berkata, kini melalui kematian Kristus, maka kalian, Sumpama suami sudah meninggal. melalui kematian Kristus, seumpama suami kalian sudah meninggal, bisa menjadi milik pria lain, yaitu menjadi milik Yesus yang bangkit dari kematian. Tentu mengatakan ini tujuannya adalah untuk menjelaskan perumpamaan tentang keselamatan. Maka, saya suami yang tinggal di dalam kita semua dulu. Suami yang tinggal di dalam kita semua dulu. Suami semua orang Adalah ular, adalah iblis penguasa di udara. Saat itu dikatakan karena suami yang tinggal di dalam roh kita adalah roh iblis. Karena itu, kita tidak bisa menghasilkan buah kekudusan. Yang dihasilkan semuanya adalah dosa. Karena suami ada di dalam kita. Ular berbisa itu memerintah tubuh kita. Membuat kita menghasilkan perbuatan yang memusuhi Allah, membuat kita melakukan berbagai perbuatan dosa. Kini kita bisa menjadi milik suami yang lain. Yaitu saat Tuhan Kristus di kayu salib menyerahkan nyawa. Setelah kita percaya Tuhan. Setelah percaya Tuhan, bagi tubuh kita sudah mati. Mati bagi diri kita sendiri. Maka terhadap suami yang tinggal di dalam kita juga mati, karena saat kita percaya Tuhan. Maka saat kita percaya Tuhan, suami di dalam kita, pada saat percaya Tuhan, dosa mati, kita juga mati. Artinya suami kita. dan kita semua mati. Hanya saja kita dibaptis masuk dalam kematian Tuhan. Kita mati. Maka saat percaya Tuhan, Tuhan juga membunuh suami di dalam kita. Membunuh roh jahat. Membunuh dosa. Maka kita mati. Dosa juga mati. Karena Tuhan Kristus bangkit dari kematian. Sekarang kita juga bangkit dari kematian. Karena itu bukan lagi kita yang dulu, adalah kita ciptaan baru. Seperti orang yang bangkit dari kematian. Jadi bisa menikah lagi dengan menikah lagi dengan siapa? Menikah lagi dengan Yesus. Tidak lagi menikah dengan suami yang lama. Suami yang lama sudah mati. Kita yang lama juga sudah mati. Saat Tuhan Kristus Disalib. saat kita percaya dan dibaptis. Sama dengan kita sebagai istri mati. Saat dibaptis, mati di dalam air. Dulu saat suami kita masih hidup. Kita dikuasai saat dibaptis. Kita mati. Sebagai istri. Kita mati. Maka karena saat percaya Tuhan. Begitu percaya sama dengan karena Tuhan Kristus disalibkan. Karena sang penguasa. Suami kita yang lama dulu juga mati. Artinya suami yang dulu adalah dosa. Dosa mati. Kita sebagai istri dosa juga mati. Maka dosa mati. Istri dosa juga mati. Sekarang istri ibarat bangkit dari kematian. Sekarang karena kita sudah dibaptis. Lalu Tuhan membuat kita seperti bangkit dari kematian. Sekarang suami tempat kita bernang bukan lagi suami yang dulu. Bisa menikah lagi dengan suami yang lain. Suami ini adalah Yesus Kristus. Roh Yesus Kristus ada di dalam kita. Maka mengenai kita yang dulu. Kita dan suami di dalam kita sudah mati. Diri kita sendiri ibaratnya seperti disalibkan bersama Kristus. Mati, artinya kita sudah mati. Maka suami yang selama ini memerintah di dalam kita juga sudah mati. Saat ini kita menjadi milik Yesus. Lalu Yesus sebagai suami. Yesus sebagai suami. Maka Tuhan Yesus Kristus. Dia takut akan Allah. Dia telah mengalahkan dosa. Dia juga sangat mengasihi kita. Sejak saat itu. Karena kita milik Tuhan Yesus. Sehingga menjadi ciptaan baru. Karena apa yang suami kita sediakan bagi kita. Biasanya kita katakan suami harus menyediakan makanan bagi istri. Menurut Perjanjian Lama memang begitu. Maka, Yesus Kristus menyediakan roti hidup bagi kita. Dia menyediakan roh kudus bagi kita. Karena itu kita menghasilkan buah kekudusan. Dulu ketika iblis menjadi suami kita, dia menyediakan roh dosa bagi kita. Membuat kita menghasilkan perbuatan dosa. Artinya, karena Tuhan Yesus, karena percaya kepada Tuhan Yesus,
Kita sudah mati. Dosa juga sudah mati. Sekarang kita bangkit dari kematian. Menjadi istri di bawah nama suami perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus. Ah, justru karena itu. Dia menggunakan rohnya dan Roh Kudus untuk menggembalakan kita. Kita pun menghasilkan buah Roh Kudus. Memberikan kemuliaan bagi Bapa. Amin.